Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Latifah pada mata kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer pada pertemuan ke-14 ini. Nah, di pertemuan ke-14 ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan salah satu software yang bisa digunakan oleh para mahasiswa sekalian, yaitu atau yang dinamakan dengan Camtasia. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur utama atau fitur-fitur penting pada Camtasia yang dapat kalian gunakan untuk merekam layar komputer saudara dalam pembuatan video pembelajaran. Asia sendiri secara simbol atau mungkin merek dagangnya gitu ya, itu berbentuk seperti ini. Ada simbol C. Camtasia Studio sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation yang digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada layar. Sehingga cocok Camtasia ini digunakan untuk mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning. Dan sangat cocok dengan pembelajaran yang saat ini, yaitu dengan pembelajaran daring atau secara online ataupun juga hybrid learning atau blended learning. Nah, Camtasia sendiri dapat diakses atau dapat di-download melalui alamat ini. Dan mereka atau penyedia software ini menyediakan Camtasia secara gratis untuk Windows maupun untuk Mac. Nah, setelah diinstal nanti fitur utama atau interface utama yang akan muncul di Camtasia ini adalah fitur di Camtasia 2019 ya. Fitur utamanya terdapat 3 tempat. Yang pertama adalah New Project, yang kedua New Recording, ketiga ini adalah Open Project, dan keempat ini adalah Recent Project. New Project tentu saja digunakan untuk membuat project baru, project video pembelajaran baru. Kemudian kalau new recording nanti akan langsung merecord atau merekam layar dari komputer. Lalu open project itu adalah digunakan untuk membuka project-project yang mungkin sudah dikembangkan sebelumnya. Sedangkan recent di sini itu adalah file-file atau project-project terkini yang baru saja dibuka gitu ya dengan menggunakan Camtasia. Nah, untuk memulai perekaman nanti bisa mengklik menu New Recording. Nanti akan ada fitur utama seperti ini. Dan untuk pengaturannya kalian atau para mahasiswa bisa memilih area yang akan direkam pada layar, bisa full screen ataupun custom atau hanya beberapa bagian yang ditangkap gitu ya layarnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas apakah mau menghidupkan kamera atau tidak. Lalu di sini adalah pengaturan tentang audionya. Jadi bisa dimaksimalkan volumenya atau dikecilkan. Lalu jika sudah ready maka tekan tombol rec di sini yang merah ini ya. Nah, misal ini adalah merekam atau membuat video pembelajaran tentang GeoGebra gitu ya, sehingga nanti layar yang ditangkap itu adalah bukalah layar GeoGebra yang di website atau mungkin GeoGebra offline yang telah dimiliki. Kemudian ini adalah area kerja utama ya dari Camtasia Studio. Setelah dimulai perekaman, kalian bisa menekan tombol F10 untuk menghentikan rekaman. Nah, nantinya akan secara otomatis muncul pada area kerja Camtasia Studio seperti ini. Nah, untuk fitur utama di sini ada media, library, annotation, transition, dan behavior. Media sendiri dapat kalian gunakan atau merupakan bagian atau tempat memasukkan media-media yang mungkin sudah kalian miliki sebelumnya atau baru saja merekam. Nanti akan muncul otomatis di sini.
Kemudian pada menu library kalian bisa menambahkan icon, lalu bisa menambahkan intro atau motion background. Dan di sini juga ada annotation. Annotation sendiri adalah elemen pendukung untuk video, misal mau memberi penjelas berupa kelot atau arrows, panah gitu ya, atau mungkin garis, shape, dan seterusnya. Kemudian untuk fitur transition sendiri digunakan untuk menambah transisi. Jadi misalkan ada beberapa video yang akan kalian edit, maka sebelum beranjak ke video berikutnya, kalian bisa menggunakan fitur transisi ini. Kemudian untuk fitur behaviors itu untuk memberikan animasi pada video yang atau project yang akan dikembangkan. Nah, di sini ada timeline. Timeline track ya, di area kerja Camtasia Studio ini 2019. Nah, untuk tombol-tombol pada bagian satu ini bisa digunakan untuk mengedit. Yang tombol atau gambar gunting ini ya berarti adalah untuk memotong, kemudian bisa juga mengcopy, paste, dan seterusnya. Lalu track-track ini bisa digunakan atau diatur. Nanti dipotong atau kemudian mungkin audionya ingin diganti atau ditambahkan, itu bisa melalui timeline track ini. Nah, kemudian area berikutnya adalah di sini disebut sebagai nomor 3 ini disebut sebagai canvas. Kalian bisa menggunakan tempat ini untuk melihat video yang sedang diedit. Misalkan tadi ditambah dengan callout atau mungkin ditambah dengan transisi, kalian bisa melihat previewnya pada canvas ini. Kemudian untuk playbacknya, playback control itu di nomor 4 ini. Jadi bisa apa namanya, mau menentukan melihat di menit keberapa, itu bisa di playback control ini. Kemudian di sini hanya akan diberikan sedikit editing dasar ya untuk pembuatan video pembelajaran. Yang pertama adalah pemotongan video. Jadi kalau sudah muncul timeline tracknya seperti ini, misalkan ada video yang ingin dipotong gitu ya, maka kalian bisa menarik atau mengedrag, bukan ngetrek ya, menyorot garis atau semacam penggaris di sini ya di timeline track ini. Kemudian bagian video mana yang akan dipotong ditandai, kemudian nanti diklik gambar gunting di bagian menu editing ini tadi. Kemudian bisa juga edit yang kedua adalah menambahkan efek seperti yang tadi saya sampaikan. Kalian bisa menambahkan annotation, kemudian menambahkan transition, itu langsung di drag gitu ya dari fitur-fitur ini di drag ke kanvasnya. Jadi nanti akan secara otomatis menambahkan sesuatu gitu ya di videonya. Kemudian terakhir adalah memproduksi video yang telah dibuat setelah diediting, setelah direkam, kemudian diedit, ditambah transisi, atau mungkin di saring gitu ya suaranya. Maka untuk membuat dalam bentuk video, kalian bisa menggunakan tombol share di sini. Nah, ada beberapa pilihan ya, tempat penyimpanan file videonya nanti ada pilihan seperti ini. Nah, biasanya kalau saya adalah memilih local file, yang artinya disimpan di dalam komputer atau laptop saya. Pilih salah satu, kemudian misalnya saya pilih di sini tadi adalah local file ya, maka nanti kemudian akan muncul beberapa pilihan mengenai kualitas dari video. Tentu saja semakin besar kualitas atau semakin baik kualitas dari video yang dipilih, nantinya proses renderingnya atau proses pembuatan videonya akan lebih lama. Lalu setelah diklik next tadi ya di pemilihan kualitas video, setelah diklik next, kemudian silakan untuk menamai video yang telah dibuat, lalu menentukan di mana tempat penyimpanan dari video tersebut. Pada menu di sini ya production name dan folder. Lalu terakhir adalah ketik tombol finish di sini.